Hey, kembali lagi bersama gue Naufal Akbari dari channel Naufal Akbari. Di video kali ini gue bakal ngebahas yang lagi rame nih kemarin lah ya. Itu mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh Gofar Hilman atau Pergi Jauh. Yang gue tahu sih username IG sama Twitternya itu Pergi Jauh. Gue nggak tahu sih Gofar Hilman ini secara lengkapnya itu siapa dan kontennya itu seperti apa. Gue cuma tahu sedikit-sedikit aja tentang dia ya. Gue tahu juga dari YouTube tentang ya kehidupan seksnya yang katanya udah melakukan hubungan dengan banyak wanita. Dan itu diidolakan oleh banyak pria gitu ya. Karena ya namanya juga cowok gitu, sangean lah. Suka dan memimpikan untuk berhubungan dengan banyak cewek. Jadi ya dia banyak fansnya. Yang gue heran juga kenapa dia juga banyak fans ceweknya gitu. Banyak cewek yang ngefans dia. Kalau dari muka sih nggak ganteng ya. Kalau dibandingin sama artis lain banyak yang lebih ganteng gitu. Cuma gue nggak tahu daya tariknya apa. Ya itu terserah orang lah buat suka atau enggak. Gue nggak peduli masalah itu. Langsung aja ya ke intinya. Di pelecehan seksual ini dimulai dari Twitter yang lagi rame banget ya. Gue cek dulu ya di Twitter. Di Twitter ini dimulai dari akun dengan nama Nyelaras ya, Nyelaras. Itu username-nya Queen Jojo. Di sini dia mulai dari tweetnya ini ya. Beberapa orang tanya, beneran gitu. Iya bener. Di Agustus 2018, gue datang ke acara yang salah satu bintang tamunya Gofar Hilman di Malang. Di penghujung acara, gue mau maju ke depan, niat untuk keperluan instastory. My mistake, lalu Gofar tarik dan rangkul gue. Oke, gue pikir dia humble gitu ya. Nah, di sini dia mungkin fansnya ya. Kayaknya sih dia fansnya kalau lihat dari sini. Dia datang ke acara yang bintang tamunya itu Gofar Hilman. Lalu dia maju ke depan buat bikin instastory lah, foto gitu bareng idola gue nih, gue instastory gitu kan. Niatnya mungkin seperti itu. Lalu Gofar itu narik, dia ngerangkul gitu ya. Menurut gue sampai di sini sih itu masih batas wajar ya. Kayak humble gitu kan, akrab, kerangkul. Mungkin walaupun cowok ke cewek itu masih di batas wajar. Kalau dia fans, dia digitu sama idolanya dirangkul pasti seneng. Gua rasa sih itu sampai di sini doang ya. Lalu setelah selesai rekam video bareng dia, tangan dia tiba-tiba peluk gue dari belakang. Gue mulai bingung harus gimana karena pelukannya kok kenceng banget. Gue pakai dress selutut. Tangan Gofar tiba-tiba masuk ke baju gue. Satu tangan dari atas, satu lagi dari bawah. Gue shock. Mungkin dia dress, gue nggak tahu ya, dress kayak ya celutut. Mungkin kalian bisa ngebayangin kayak gimana, atau gue tampilin lah kayak gini lah, mungkin gue cari di Google nih. Dia tangannya satu dari atas, satu dari bawah. Mungkin gini kali ya, gini. Dari bawahnya ini gue nggak tahu nih, mungkin dari selipan-selipan kaki mungkin ya saat itu. Lalu selanjutnya, di situ tangan Gofar mulai mengacak-ngacak bagian-bagian tubuh sensitif gue. Kayaknya ngegrepe-grepe gitu ya. Gue minta lepas nggak didengar dan kondisinya depan gue rame banget, cowok menyaksikan itu cuma teriak, dia enakin kok nggak mau. Iya, gue langsung ngerasa rendah banget. Alhamdulillah ada satu laki-laki yang tarik gue dari Gofar dan keramaian itu dia bilang, udah, lu aman di sini. Gue lupa banget nama lo, tapi kalau suatu saat lo baca dan ini lo, maaf, gue belum sempat ngomong makasih banyak udah nolongin. Gue berusaha stay cool saat itu, tapi otak gue sebelumnya blank. Di sini udah ya, tadi kan di tweet-tweet sebelumnya itu yang gue bilang, dia tangannya gini nih. Di situ udah termasuk pelecehannya karena menyentuh-nyentuh bagian sensitif. Tentu itu tidak nyaman gitu, tanpa persetujuan. Ya kalau si ceweknya kayak, ya sentuh aku ini, itu bukan pelecehan kalau seperti itu ya. Cuma kan si ceweknya juga nggak mau, nggak ada konsen gitu, apa namanya? Tidak ada kesepakatan untuk saling menyentuh gitu, untuk disentuh. Jadi ini bisa dibilang pelecehan. Pelecehan seperti ini juga bisa terjadi untuk laki-laki maupun perempuan ya. Perempuan, kebanyakan perempuan, tapi laki-laki juga bisa terjadi. Ya, entah dilecehkan, laki-laki dilecehkan oleh wanita, bisa jadi, gitu kan. Dan juga laki-laki dilecehkan oleh laki-laki lainnya. Banyak yang kayak gitu lah.
Salah satu pelaku pelecehan antara laki-laki ke laki-laki itu adalah Saipul Jamil. Itu otaknya blank katanya ya. Karena banyak orang yang berpendapat, banyak orang yang mengalaminya ketika mengalami pelecehan seksual, mereka itu ngeblank, nggak tahu harus ngapa-ngapain. Gue jujur sih, gue belum pernah mengalami pelecehan seksual, jadi gue nggak tahu gimana rasanya. Jadi gue juga nggak bisa ngebantah kalau enggak kok, gue bisa ngelawan. Gue soalnya belum pernah ngerasain hal itu ya. Jadi gue juga, apakah benar ngeblank? Tapi kalau dilihat banyak yang berpendapat seperti itu, banyak yang mengalami ngeblank, artinya ya benar. Gue sih percaya-percaya aja sama hal ini. Entah itu fitnah atau enggak, seperti yang dilontarkan pihak sana, gue masih ada sedikit percaya lah. Ada 50-50. Nggak 100% percaya, nggak 100% nggak percaya. Jadi, mudah-mudahan aja ini bener gitu ya. Apa yang dia omongin. Memang jijik dengan kelakuan Gofar, tapi lebih jijik dengan kerumunan orang-orang yang saut-sautan. Dia enakin nggak mau. Dan ya, itu sambil ketawa-ketawa. Jadi sempat trauma dengan keramaian untuk beberapa waktu ya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, gue pernah speak up di Instagram, tapi gue take down karena respon salah satu teman perempuan yang intinya bilang, bukannya dia punya alasan sampai bisa ngelakuin itu. Jawaban itu dulu bikin gue geli dengan diri sendiri. Jadi sebenarnya ini orang tuh setelah kejadian sempat speak up gitu ya, sempat ngomong. Jadi kalau ada orang yang ngomong kayak, kok lu baru speak up sekarang, itu kan kejadian dulu 2018 gitu. Sebenarnya dia udah nge-speak up, dia udah ngomong, cuma ya karena itu nggak ada orang yang support di sekitarnya ya. Jadi kenapa dia speak up sekarang? Mungkin ada alasannya gitu ya. Ada alasannya. Mungkin sekarang dia lebih berani, nggak kayak waktu 3 tahun lalu. Mungkin teman ceweknya yang bilang tadi tuh ngebilang ke dia, mungkin udah nggak ada, nggak tahu gue juga. Ya intinya sih dia udah pernah speak up waktu setelah kejadian. Jadi ini benar-benar ngebantah buat kalian yang ngomong kalau dia baru-baru speak up sekarang. Oke? Terus lagi, beberapa kali gue coba speak up lagi ke orang-orang terdekat. Alhamdulillah beberapa jadi supporter gue. Supporter yang Masya Allah banget, tapi nggak sedikit juga yang respon, lu terlalu hot sih. Sorry, I'll never take it as a compliment. Atau, ya udah simpan aja kalau lo ngomong di publik mah lo yang diserang fansnya. Nah ini bener nih. Sampai sini bener. Dia sekarang kan speak di publik, dia diserang sama fansnya kan. Banyak fans yang ngebelain Gofar Hilman gitu kan. Karena ya ini gue sebagai orang yang bisa melihat dari dua sisi gitu, masih 50-50 ya, cuma nggak ada salahnya gue percaya sama Nyelaras ini. Karena kalau Nyelaras ini benar, ya harus pelaku itu harus menerima akibatnya gitu. Nggak boleh disupport lah ini. Kalau dia salah, apa yang harus gue lakukan? Sekarang gue merasa punya orang-orang terdekat yang suportif banget. Jadi udah nggak takut lagi kalau diamuk penggemarnya. Sekarang gue unblock Gofar karena tujuan gue speak up secara publik ini ya. Nah ini nih alasan dia baru speak up sekarang. Jadi kalau kalian ngomong kayak tadi lagi tuh, yang gue omongin dari sebelum-sebelumnya, kalau kenapa baru speak up sekarang? Karena sekarang ini dia udah banyak yang support dia, orang sekeliling dia. Jadi dia lebih berani ya. Itulah. Nah, ini pesan dia untuk Gofar. 1. Gofar agar menyadari perbuatannya 3 tahun silam dan gak akan mengulanginya ke siapapun. 2. Mengingatkan Gofar bahwa nggak semua orang mau melakukan apa aja dengan kamu. Dan yang ketiga, mengingatkan semua orang untuk berhati-hati dalam mengambil tindakan walaupun di ruang publik ya. Dan keempat, mengingatkan semua orang bahwa dilecehkan di ruang publik sama sekali bukan sesuatu yang mengenakan. Jadi kedepannya kalau ada yang bercanda, dienakin kok nggak mau. Ya gua kepak pala lu, kata dia tuh. Terus yang terakhir, enggak sih, yang kelima, itu menolong orang yang dilecehkan dimanapun responsibility semua orang. Yang keenam, jangan anggap remeh pelecehan sekecil apapun, nggak semua orang bisa handle trauma dengan baik. Yang ketujuh, agar semua orang yang berniat melakukan pelecehan ke siapapun, bisa mikir berkali-kali atas konsekuensinya dari tindakan impulsif yang menjijikan itu. Good night. Dan itu udah selesai dia omongin di thread dia ya. Pesan-pesan ini harapan dia buat Gofar.
Jadi menurut gue di sini Gofar itu hanya perlu untuk sadar akan perbuatannya dan nggak mengulanginya lagi. Untuk Gofarnya sendiri ya, di sini cuma perlu hal itu doang sih. Sisa-sisanya itu hanya perkembangan dari nomor satu. Dan orang-orang lain juga ini pesannya banyak buat orang lain supaya tidak melakukan pelecehan. Dan juga tidak melakukan hal-hal yang dia sebutkan sebelumnya seperti kayak mewajarkan pelecehan di publik gitu lah. Ya itulah. Jadi kalian sampai sini percaya nggak sama Nyelaras ini? Gue lihat sih banyak fansnya Gofar yang nggak percaya ya. Tapi yang bukan fansnya, yang nggak kenal siapa Gofar, ya percaya-percaya aja ke orang ini, ke Nyelaras. Banyak banget sih kasus-kasus kayak fitnah atau drama-drama yang bohong gitu kan. Kayak Audrey dulu ya, jadi membuat orang tuh susah buat percaya. Yang kayak gini, apalagi fansnya pelaku, itu susah banget percaya. Menurut gue ya, gue harap sih ini bukan bohongan ya. Gue percaya sih sama dia. Apa yang dia omongin dan mungkin terjadi gitu kan. Dia katanya udah, maksud gue Gofar Hilman ini katanya udah menyetubuhi 100 wanita lebih ya. Dan mungkin saja dari 100 itu nggak ada konsen. Maksudnya mau sama mau. Bisa aja gitu. Cuma semoga masalah ini cepat selesai. Entah Gofarnya meminta maaf. Entah Gofarnya merasa salah. Semoga kedua belah pihak itu menyadari kesalahannya. Lanjutlah ke klarifikasi dari Gofar Hilmannya atau pergi jauh. Nih dia nge-tweet nih tanggapan gue soal kejadian yang lagi rame banget di Twitter yang melibatkan nama gue. Gue inget banget event itu. Di acara tersebut banyak cowok dan cewek yang minta instastory. Di sini gue minta maaf kepada semua pihak yang tidak nyaman ketika gue rangkul setelah gue tidak meminta konsen atas rangkulan tersebut. Nah ini benar nih. Dan nggak minta konsen dulu atau minta izin dulu lah biar sama-sama mau. Untuk masalah tujuan pelecehan di sini gue yakin tidak melakukan itu. Ada 2 orang yang mendampingi gue saat itu, 1 orang cewek panitia dan 1 orang cowok asisten gue. Mereka yang jagain gue sampai masuk mobil di akhir acara. Konfirmasi mereka bilang bahwa gue nggak melakukan seperti yang dituduhkan tersebut. Biar sama-sama enak, gue siap menyelesaikan masalah ini sebaiknya sih secara hukum. Tapi kalau ada usulan lain, gue siap mendiskusikan masukan karena melibatkan fitnah pakai nama gue di sini. Tim gue sedang research kali ya atau apa? Gue nggak tahu nih. Ya research yang bikin thread tersebut. Semoga bisa selesai secepatnya ya. Semoga bisa cepat. Di sini di klarifikasinya ini dia tidak mengakui kalau dia melakukan pelecehan. Ada yang bilang sih dia saat itu emang lagi mabok banget ya. Gua rasa sih kalau dia emang lagi mabok, bener apa yang dia bilang tuh. Kalau dia nggak merasa melakukan gitu. Karena kalau orang mabok kan mana ingat gitu. Apalagi itu sebuah kebiasaan yang dia biasa lakukan. Ya kan? Ini juga ada kesaksian dari 2 orang dekatnya ya. Entah mereka berbohong, entah mereka jujur. Untuk menenangkan bosnya gitu. Untuk melindungi bosnya, gue nggak tahu lah. Kalau misalnya emang ada kejahatan gini, pelaku koruptor juga nggak ngaku korupsi, bisa aja kan. Penjahat juga nggak ada yang ngaku kok kalau jahat, kalau nggak punya buktinya depan nyata gitu kan. Kalau nggak ada bukti nyatanya, banyak penjahat yang nggak ngaku. Kalau penjahat ngaku kan penjara penuh, itu kan banyak yang dibilangin. Sebetulnya gue males nih. Sampai sini aja ya, gue takut dicariin sama timnya, takut dipenjarain lah. Semoga masalah ini cepat selesai dan kebaikan untuk kedua belah pihak seadil-adilnya. Nggak tahu gue nih mau ngomong apa lagi. Gue cuma menginformasikan hal itu. Kalian bisa nilai sendiri siapa yang salah, siapa yang benar di sini. Kalian bebas memilih pihak manapun karena masih 50-50 bagi gue ya, masih 50-50. Cuma yang pasti sih amannya kita membela yang ngaku dilecehkan. Gue sih gak mau terlalu membela juga sih, gue gak terlalu ngomentarin ya. Gue cuma mau menginformasikan kepada kalian yang belum tahu. Ya udah sampai sini aja lah. Kesimpulannya dari kasus ini adalah buat laki-laki jaga pandangannya, jaga tangannya, jaga pikirannya. Untuk wanita jaga pakaiannya, jaga tindakannya juga, jaga pandangannya juga. Untuk cowok cewek juga semuanya jaga perilaku kalian, perbuatan kalian.
Jangan mabok. Mabok itu haram, menghilangkan kesadaran, dan banyak mudaratnya. Mending minum cola. Ya udah segitu aja ya. Gua Naufal Akbari, terima kasih. Jangan lupa like ataupun dislike-nya. Salam.